Halo siswa sekalian, salam semangat belajar. Jumpa lagi kembali dengan Bang Anton, sang pendidik dari Bukit Ilmiah. Pada kesempatan kita kali ini akan kita bahas tentang hak warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia terdiri dari dua. Yang pertama, hak konstitusional, yaitu hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, yang pertama, hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Hak dalam pembelaan negara, diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. 4. Hak untuk berpendapat, diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. 5. Hak beragama, diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 6. Hak pendidikan, diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Itulah siswa sekalian, hak warga negara sebagai bagian dari hak konstitusionalnya. Yang kedua adalah hak-hak hukum, yaitu timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Artinya bahwa hak-hak warga negara itu dijamin dan dilindungi oleh negara melalui perangkat perundang-undangan yang merupakan bagian dari penjabaran Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Di bawah ini contohnya, misalkan penegakan hukum bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Itu diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya yang sehubungan dengan hak-hak hukum itu yaitu adalah hak mendapatkan perlindungan hukum, diatur dalam pasal 27 ayat 1. Itulah hak-hak warga negara baik secara hak konstitusional maupun sebagai hak-hak hukumnya. Selanjutnya siswa sekalian yang saya banggakan, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila menjamin hak dan kewajiban warga negara melalui 3 nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah nilai dasar, yaitu nilai yang bersifat mutlak atau tetap tidak akan mengalami perubahan. Contoh nilai dasarnya nilai ketahanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kelima nilai sila Pancasila tersebut tidak akan pernah mengalami perubahan. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, agar nilai dasar Pancasila itu bisa diwujudkan, maka dibuatkan perangkat peraturan atau yang dikenal dengan instrumen, yaitu yang pertama
adalah Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan kabupaten atau kota. Ketujuh peraturan tersebut dikenal dengan hierarki peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 guna untuk bukan nilai dan Pancasila. Yang ketiga adalah nilai praksis, yaitu realisasi pengamalan dari nilai-nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengamalan dari nilai dasar dan nilai instrumental pada kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada slide ini. Pengamalan Pancasila sila pertama yaitu toleransi antar beragama, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. Pengamalan Pancasila sila kedua sesuai gambar, yaitu gambar pertama membantu sesama yang membutuhkan, dan yang gambar kedua menjenguk teman yang sakit. Pengamalan Pancasila sila ketiga contohnya gambar pertama bergotong royong membersihkan lingkungan, gambar kedua melaksanakan kegiatan upacara. Pengamalan sila keempat contohnya yaitu gambar satu bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah, gambar kedua yaitu berdiskusi untuk menemukan solusi. Contoh pengamalan Pancasila sila kelima sesuai gambar yaitu memberikan bantuan sosial secara merata bagi yang